Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kesya saja. Saya akan membacakan konsep ancaman AGHT di dalam bentuk analisis kasus ancaman di bidang ekonomi di Indonesia. Di sini ada isi pembahasan satu latar belakang, ada pembahasan, ada solusi untuk menghadapi ancaman. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari budaya ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawakan dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau pengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kemudian kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia di mana ancaman ini dapat membahayakan keuntungan NKRI. Terkhusus pada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Di sini ada pembahasan. 1. Banjir barang impor. Kedatangan barang-barang impor akan menyebabkan semakin terdesaknya produk lokal, terutama tradisional. Akibatnya barang-barang produksi lokal kalah bersaing. Tak hanya itu, impor berlebihan juga dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap produk luar. Akibatnya produk dalam negeri tidak lagi diminati. Contohnya produk pakaian impor dan hasil pertanian yang semakin membanjiri pasar Indonesia dan dijual dengan harga yang murah. Banyak produk lokal yang akhirnya tidak laku karena dianggap lebih mahal. Bahasan yang kedua adalah perekonomian yang dikuasai bangsa asing. Semakin mudah asing menanamkan modal di Indonesia, membuat perekonomian di negara ini juga dapat dengan mudah dikuasai. Banyak proyek pembangunan nasional yang modalnya berasal dari asing menjadi ancaman bagi Indonesia. Tak hanya itu, banyak juga perusahaan dalam negeri yang sahamnya sebagian besar dimiliki asing. Ini akan membuat Indonesia dijajah secara ekonomi oleh negara atau investor asing. Pembahasan yang ketiga adalah korupsi yang merajalela. Berdasarkan data yang dirilis oleh Transparency International Indonesia atau TII, Indeks Prevensi Korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2021 berada di angka 38 pada skala 0 sampai 100. Adapun angka 0 menunjukkan sangat korupsi, sedangkan 100 sangat bersih. Dengan IPK ini, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara. Angka ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Para pemegang kekuasaan seringkali menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kewenangan pun menjadi komoditas yang kerap perdagangan, bahkan celah korupsi bisa semakin lebar sebab jumlah anggaran pemerintah yang tersedia kini begitu besar. Solusinya ada 1. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal prioritas, kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja, padat karya, sebagai solusi pemberantasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. 2. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi atau politik dunia. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia sangat penting dalam upaya meningkatkan kemajuan ekonomi dalam negeri. 3. Untuk menghadapi ancaman yang berdimensi ekonomi, dapat merupakan lapangan kerja yang padat karya sebagai solusi pemberantasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan juga pemilihan yang tepat dalam kesempatan bekerja. Sekian dari saya. Sekiranya ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.